Haleluya. Saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, berbakti di dalam rumah Tuhan. Memang hari ini adalah masih dalam rangka libur nasional, sehingga banyak juga di antara kita yang terpengaruh dengan suasana libur. Tetapi seberapa kita yang ada dalam rumah Tuhan ini, kita sudah datang dalam rumah Tuhan, gunakan kesempatan ini untuk mengalami berkat Tuhan melimpah dalam kita, dalam ibadah ini. Ya, saya akan membawa saudara di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Sekali lagi kita akan baca pada bagian ini, Injil Matius 26. Sudah beberapa kali kita membaca, tetapi saya percaya Tuhan masih memberikan sesuatu yang baik untuk menjadi bagian kita. Ya, Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-6 sampai ayat 13. Walaupun cukup banyak ayat yang kita baca, tetapi jangan dengan banyaknya kita tidak konsentrasi, tetapi tetap kita fokus, sebab di sana Tuhan sedang berbicara buat kita sekalian. Ya, Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ya, tolong dibacakan buat kita sekalian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Ya. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Untuk apa pemborosan ini?" Teruskan. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, Ya. dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Teruskan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, Ya. lalu berkata, Ya. "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Ya. ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Terima kasih. Ya, dari ayat yang kita baca ini sudah banyak kali kita mendengarkan penguraian dalam bagian ini. Malam hari ini saya akan lebih fokus pada ayat yang ke-11, ya, dengan perkataan Tuhan, karena orang miskin. Ini menjawab kegusaran dari murid-murid, khususnya Yudas, yang begitu terganggu dengan apa yang diperbuat oleh perempuan ini. Dia terganggu, dan Tuhan katakan, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ya, apa ya makna yang tertera dalam kalimat dari Tuhan Yesus ini? Yaitu dia mengajarkan kita untuk bisa membedakan apa-apa yang prioritas. Ya, jadi ini pikiran utama dari perkataan, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada bersama dengan kamu. Ya, orang miskin. Ya, perbuatan kepada orang-orang miskin ini bukan perbuatan biasa, bukan perbuatan yang sepele. Ini perbuatan yang penting. Bahkan bagian sebelumnya kita sudah baca tentang penghakiman terakhir pada pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46, bagaimana perbuatan kepada orang-orang miskin itu menjadi tolok ukur seseorang itu boleh berada di kanan atau di kiri Tuhan. Begitu pentingnya perbuatan kepada orang-orang miskin ini. Tetapi Tuhan katakan ada sesuatu yang lebih penting lagi. Sebab apa? Perbuatan kepada orang miskin ini Tuhan katakan dapat kamu lakukan kapan saja, di mana saja. Sebab apa? Selalu ada padamu, ada di sekelilingmu. Engkau dapat lakukan kapan saja, di mana saja. Bukan berarti Tuhan meringankan perbuatan kepada orang-orang miskin ini. Ini perbuatan yang penting. Tetapi Tuhan katakan ada sesuatu yang lebih penting lagi, lebih prioritas lagi. Kenapa?
Sebab aku tidak akan ada selalu bersama dengan kamu. Artinya apa? Kalau ada kesempatan, selama masih ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Sebab kesempatan itu tidak akan selalu ada. Seperti Tuhan katakan, aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Mumpung aku bersama dengan kamu, lakukan apa yang Tuhan inginkan engkau lakukan. Dan ini yang harus kita belajar hari-hari ini, untuk menempatkan apa yang prioritas dalam hidup kita. Banyak hal-hal penting yang kita kejar hari-hari ini. Mahasiswa, siswa, belajar, karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh, pengusaha juga lakukan apa-apa. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, kita melakukan yang kita anggap penting. Tetapi mulai hari-hari ini kita belajar, ada hal-hal yang lebih penting yang harus kita utamakan. Dan itu jangan sampai luput. Sebab seperti Tuhan katakan, ada waktunya kesempatan itu tidak ada. Selama masih ada kesempatan, aku bersama-sama dengan kamu. Gunakan kesempatan itu. Sebab kesempatan yang lain itu tidak akan ada lagi. Tolong baca sekali lagi ayat yang ke-11, supaya saudara bisa menangkap apa yang Tuhan ingin ajarkan buat kita di hari-hari ini. Ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang tidak boleh dikorbankan, tapi ada hal-hal yang kita harus pertahankan, gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ya, kamu bisa melakukan kebaikan itu kapan saja, sebab selalu ada. Ya, selalu ada, di mana saja, kapan saja. Tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Aku tidak selalu bersama dengan kamu. Selama aku masih bersama dengan kamu, lakukan apa yang baik, seperti apa yang sudah dilakukan oleh perempuan. Perempuan ini sudah menangkap pengajaran Tuhan ini, menangkap isi hati Tuhan, sehingga dia melakukan. Ya, sebaliknya murid-murid Tuhan yang sering kali bersama dengan Tuhan, yang selalu bersama dengan Tuhan, berulang-ulang kali, sampai banyak waktu, banyak kali Tuhan katakan, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengenal. Ya, oleh sebab itu biar hari-hari ini kita harus menggunakan kesempatan. Selama ada kesempatan, gunakan kesempatan ini. Ya, nah khususnya kesempatan apa yang penting, lebih penting bahkan Tuhan sampaikan daripada perbuatan baik kepada orang-orang miskin, adalah meminyaki tubuh Tuhan. Meminyaki tubuh Tuhan. Sebab ayat 12, tolong baca. Ini yang dikatakan Tuhan, ini yang harus menjadi prioritas kita dalam hidup kita ini. Apapun status kita, siapapun kita harus tahu ini yang harus kita lakukan. Tidak bisa tidak boleh luput. Ya, ayat yang ke-12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Terima kasih. Minyak itu dicurahkan dalam tubuh Tuhan, mengingat dengan kematian atau penguburan itu menunjukkan seperti adatnya orang Israel. Seperti adatnya orang Israel, mereka melakukan pembalseman atau meminyaki tubuh dari jenazah itu, ya, bagian dari tubuh itu yang mati. Untuk apa, saudara? Untuk apa dilakukan itu? Untuk menangkal bau busuk, ya, atau kehancuran dari tubuh itu. Minyak itu dicurahkan sehingga walaupun tubuh itu mati, tetapi proses pembusukan atau bau busuk itu tidak menguasai, tetapi tetap ada bau harum. Nah, bagi kita di hari-hari ini berbicara tentang apa? Yaitu berbicara tentang kematian Tuhan. Momen pengalaman kematian Tuhan harus menjadi sesuatu yang penting bagi kita hari-hari ini. Pengalaman kematian bersama dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas kita. Kenapa saya mengatakan ini sesuatu yang penting? Sebab pengalaman kematian bersama dengan Tuhan itu adalah kesempatan untuk kita boleh mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan, bahkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tanpa pengalaman ini tidak akan ada kebangkitan, tidak akan ada kemuliaan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita punya pengalaman ini, kita harus seperti perempuan ini, ada kerinduan untuk menyatu dengan kematian Tuhan. Tidak seperti murid-murid
Mereka begitu seperti terbuai, seperti seolah-olah walaupun sudah 4 kali Tuhan katakan anak manusia akan dianiaya, dinista oleh orang-orang, ya, bahkan imam-imam kepala, orang-orang ahli Taurat, dan akan mati tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi toh mereka masih belum menangkap betapa urgennya, betapa waktunya itu tinggal sedikit, sudah sangat dekat sekali. Mereka belum bisa menangkap itu. Sebaliknya, perempuan ini bisa menangkap. Ini momen, kalau luput berarti itu luput untuk selama-lamanya. Berarti apa? Tidak mengalami kebangkitan, juga tidak mengalami kemuliaan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita harus menggunakan bahwa waktu itu begitu cepat, harus kita manfaatkan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan beribadah dengan bebas. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan bisa melayani Tuhan. Kita bisa mengatakan waktu yang bebas seperti kita hari ini, dan kita melayani di mana saja, kapan saja, itu tidak akan selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Sebab ada saatnya nanti waktu-waktu itu tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu kita harus menggunakan prioritas yang harus kita gunakan adalah setiap kesempatan menyatu dengan Tuhan. Gunakan kesempatan itu, terutama menyatu dengan pengalaman apa sah? Kematian. Seperti perempuan ini mempersiapkan hari penguburan Tuhan, mempersiapkan hari penguburan Tuhan. Sedemikian juga kita harus mengalami demikian. Sebab memang juga demikian, kematian Tuhan itu tidak lama. Tidak selamanya dia mati. Hanya berapa hari, saudara? Hanya 3 hari. Tapi 3 hari ini 3 hari yang menentukan. Kalau tidak masuk dalam pengalaman ini, juga tidak akan masuk dalam pengalaman kebangkitan, juga tidak akan mengalami dipermuliakan waktu dia datang. Tidak akan mengalami. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus menyatu dengan kematiannya. Sebab kalau kita menyatu menggunakan segala yang ada, seperti perempuan ini, semua yang ada, semua aktivitasnya, semua kemampuan, semua harta, semua itu seperti dicurahkan pada tubuh Tuhan ini untuk mempersiapkan penguburannya. Segala yang ada dia gunakan ini. Ya, dia tidak peduli berapa banyak harga. Entah 300 dinar lebih. Dia tidak peduli. Tetapi kesempatan bisa menyatu dengan kematian Tuhan, itu adalah kesempatan yang tidak ternilai harganya. Amin. Ya, sebab senilai dengan kebangkitan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, saya sampaikan paling tidak pada malam hari ini ada 4 ya praktek-praktek sederhana, yaitu bagaimana kita menyatu dengan kematian Tuhan. Yaitu nomor 1, kita seperti mencurahkan minyak itu harta. Bagi perempuan ini mungkin ini disimpan bertahun-tahun, sebab bisa nyelengi 300 dinar. Orang Israel kerja 1 hari 1 dinar. 300 dinar itu berarti 300 hari. Ya. Kalau dia kerja itu berarti kurang lebih 1 tahun. Itu kalau dia tidak pakai untuk makan, untuk membeli pakaian, ya dia tidak pakai itu. Ya, dia tabung-tabung itu minimal 1 tahun. Sebab ada 360 hari, dipotong hari Sabat, 52 hari Sabat, dipotong dengan hari-hari libur, ya. Ada kurang lebih tinggal tersisa kurang lebih 300. Belum kalau digunakan lagi dari 1 dinar itu untuk makan, untuk pakaian, untuk rumah, untuk lain sebagainya. Ya, tersisa berapa, Saudara? Untuk bisa nyelengi mendapatkan 300 bertahun-tahun. Tapi walaupun dia harus menggunakan apa-apa yang dia simpan bertahun-tahun, kumpulkan bertahun-tahun, dia tidak merasa rugi. Sebab kesempatan masuk dalam kematian Tuhan itu kesempatan yang lebih dari segala-galanya. Ya, nah saya sampaikan apa praktik kita seperti kita mengurapi tubuh Tuhan. Yaitu yang pertama, tidak lari dari pengalaman kematian. Kita tidak lari dari pengalaman kematian. Ini seperti kita mengurapi tubuh Tuhan. Kita menyatu segala apa yang ada pada kita. Kita tumpahkan, kita curahkan dalam tubuh yang siap untuk dikuburkan. Ya,
jangan lari. Tidak lari dari pengalaman kematian yang Tuhan izinkan kita harus mengalami. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12, sebab kenapa? Sebab Tuhan pun dia tidak lari. Ya, Injil Yohanes pasal 12, waktu dia harus mengalami pengalaman kematian, dia tidak lari. Ya, dia bisa saja lari, tetapi dia tidak lakukan itu. Ya, Injil Yohanes pasal 12, ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36, sudah baca di rumah. Ini berbicara tentang kematian. Yesus memberitakan tentang kematiannya, ya. Nah, ayat ini pada ayat yang ke-24 di situ ya kita melihat bahwa pengalaman kematian itu adalah satu-satunya jalan mencapai kemuliaan. Tidak ada jalan lain. Ayat yang ke-24, perhatikan. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh. Sebelumnya ayat 23. Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia akan dipermuliakan. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Tapi sebelum dipermuliakan, dia bicara tentang biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati. Teruskan. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Terima kasih. Tidak ada jalan lain. Biji gandum itu akan tumbuh dan berbuah-buah, mempermuliakan Tuhan. Yaitu ayat mengatakan kalau dia jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya, sehingga pada ayat yang ke-27, ayat 27 dia katakan demikian. Ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Bapa, luputkan aku, hindarkan aku, sembunyikan aku, lewatkan aku dari pengalaman ini. Apa itu yang harus aku lakukan? Ya. Teruskan. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Dia katakan tidak. Aku tidak mau luputkan dari pengalaman ini. Tidak. Teruskan. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini kematiannya adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kematiannya nggak ada gunanya dia datang di dunia ini kalau dia tidak mati. Ya, bukan hanya sekedar dia harus membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, menolong orang dalam kesusahan. Bukan itu yang terutama. Tapi tujuannya dia datang ke dunia ini. Dia katakan untuk itu aku ada dalam saat ini. Yaitu apa? Untuk mengalami pengalaman kematian. Sehingga kalau saja Tuhan menganggap kematian itu sesuatu yang sangat penting, maka dia ingin juga pengikut-pengikutnya, anak-anaknya, muridnya, mempelainya juga masuk dalam jalan yang sama. Sehingga pada ayat yang ke-25 dia katakan apa? 25 dan 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Setiap orang yang melayani aku, saya mau mengatakan untuk diri saya sendiri sebagai pelayan Tuhan, kita mengaku melayani Tuhan. Tuhan katakan ada syarat yang tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh kita menghindar. Ada syarat, itu apa? Setiap orang yang mau melayani aku, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ia harus mengikut aku. Apa itu? Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Teruskan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Apakah harus lari dari pengalaman kematian? Tuhan katakan tidak. Sebab untuk itu aku ada. Untuk itu aku ada. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita harus, setiap anak-anak Tuhan, apalagi murid Tuhan, apalagi pelayan Tuhan yang tidak mau mengikuti jalan ini, yang menghindar, yang lari, dia tidak membuat harum nama Tuhan, dia tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi yang ada adalah bau busuk. Kalau ada anak Tuhan
Kalau ada hamba Tuhan lari dari pengalaman ini, yang keluar bukan bau harum, tapi bau kematian. Rasul Paulus katakan, bau busuk, bau kematian. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita belajar untuk Tuhan, Engkau tidak lari waktu Engkau mau mati untuk aku. Kenapa? Betapa tidak adilnya, tidak fair kalau saya pada saat harus mengalami kematian karena Engkau, aku harus lari. Nah, oleh sebab itu biar kita boleh mengerti. Nah, saya akan sampaikan salah satu contoh Rasul yang mengalami keubahan dari yang tadinya dia mau lari, tetapi dia kemudian mau menyatu dengan kematian Tuhan, adalah Rasul Petrus. Di dalam kitab Injil Matius pasal 16, untuk pertama kali Tuhan mengatakan tentang kematiannya, ya. Injil Matius pasal 16, Petrus menarik Tuhan ke samping. Ayat yang ke-22, waktu Tuhan berbicara tentang kematian, memang nggak ada orang yang mau secara normal, nggak ada orang mau menderita, nggak ada orang mau mati. Seandainya bisa memilih, seandainya bisa memilih, walaupun ya kita hidup di dunia ini juga nggak enak-enak amat, tapi kalau dibilang mati atau hidup, pilih mana, Maaf kata, bahkan orang-orang yang sebenarnya ya sudah menderita, tapi dia masih kepingin hidup. Mayoritas orang berpikiran demikian. Walaupun tidak enak-enak amat hidup di dunia ini, tapi kalau bicara tentang kematian, ini manusiawi kita akan mengatakan lari, menghindar. Dan Tuhan katakan apa? Ayat 22. Ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, perhatikan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Padahal Tuhan katakan, bukan untuk itu. Ya, tidak, aku tidak akan lari. Tapi untuk itu aku ada. Untuk ini aku ada. Ya, teruskan. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Perhatikan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Nah, kita lihat ini orang yang mau lari, menghindar dari pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, bukan engkau Petrus, bukan engkau Simon bahkan, tapi nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini manusia, pikiran manusia. Pikiran manusia selalu menghindar, selalu lari dari kesempatan untuk menyatu dengan kematian Tuhan. Walaupun murid-murid bersama dengan Tuhan 3,5 tahun, tapi mereka belum bisa menangkap pikiran Tuhan. Sebaliknya, perempuan ini bisa menangkap. Ya, belum Tuhan tidak pernah berbicara apa-apa tentang kematiannya kepada perempuan ini secara pribadi, tapi dia bisa menangkap. Ini momen yang tidak boleh luput. Momen ini sangat berharga, sehingga dia gunakan kesempatan itu. Walaupun harus mengorbankan 300 dinar lebih, dia tidak merasa rugi. Sebab apa? Momen ini momen yang sangat-sangat berharga. Lebih berharga dari uang berapapun juga. Pengalaman kematian. Petrus menyangkal, ya, Petrus menghindar. Dan Tuhan katakan apa? Dia menjadi batu bukan sesuatu yang memuliakan, bukan sesuatu yang menguntungkan. Batu sandungan itu sesuatu yang merugikan, menjatuhkan. Ya. Untuk kedua kali, Lukas 22, bukan hanya menghindar dalam pengalaman kematian. Lukas 22, Injil Lukas 22, waktu dia sudah berada dalam posisi ini, pengalaman kematian, dia harusnya menyatu dengan Tuhan dalam saat-saat kematian ini, tapi dia menyangkal Tuhan. Ya, Injil Lukas pasal 22, sudah bisa baca mulai ayat 55. Kita baca ayat yang ke-59, ya. Atau ayat yang ke-57, 58. Atau 57, ya. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Aku tidak mengenal dia. Saat dalam pengalaman kematian, Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Teruskan, ini yang pertama kali. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan,
aku tidak. Bukan, aku tidak. Untuk kedua kali, ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian, Ya. seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, Ya. sebab ia juga orang Galilea. Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, Ya. bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Nah. Seketika itu juga, sementara ia berkata, Sementara ia menyangkal Tuhan. berkokoklah ayam. Ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudara, Petrus menyangkal Tuhan. Kenapa? Dia tidak sadar. Dia tidak menyadari kesalahan yang dia lakukan pada saat dia berusaha untuk menghindar. Oleh sebab itu biar pagi malam hari ini saya mau sampaikan, kalau Tuhan sudah perhadapkan kita dengan pengalaman kematian, saya mengatakan sebenarnya itu kemurahan Tuhan. Pengalaman kematian itu sesuatu yang sangat langka. Kita harus manfaatkan itu, gunakan itu. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan menghindar, jangan menyangkal. Tapi biar kita boleh menyatu dengan Tuhan. Sebab pada saat kita menyatu, ya, di situ kita merasakan kasih Tuhan itu begitu kuat. Waktu ayam berkokok dan mata Tuhan tertuju kepada Petrus. Di saat itu Petrus sadar dan dia tidak mampu lagi. Dia merasakan begitu kuatnya. Ya, seperti mata itu, walaupun Tuhan tidak berbicara secara verbal, ya, tapi dia seperti melihat, pandangan mata Tuhan itu seperti berbicara kepada dia. Petrus, aku mau mati untuk engkau. Tapi kenapa engkau tidak mau mengakui bahwa aku bersama-sama dengan kamu? Kamu bersama-sama dengan aku. Kenapa engkau menyangkal aku? Mendengar dan melihat kokok ayam dan pandangan mata Tuhan, Petrus nggak kuat. Dia sadar dan dia menangis. Tetapi justru dari situ menjadi titik balik. Tuhan mengangkat dia. Tuhan mengangkat dia. Sehingga dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, Injil Yohanes pasal 21, di situ Petrus tidak lagi menghindar. Tapi justru Tuhan katakan, Petrus menyatu dengan kematiannya. Ayat yang ke-18 dan 19. Saudara bisa baca ayat sebelumnya. Mengingat waktu saya akan membacakan bagian-bagian pokok saja, ya. Ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya ketika engkau masih muda, teruskan. engkau mengikat pinggangmu sendiri, Nah. dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Ya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Kalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. engkau akan mengulurkan tangan. Ulurkan tangan itu tanda apa, saudara? Menyerah. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita menyerah pada kehendak Tuhan. Semakin kita kanak-kanak secara rohani, semakin kita semau gua. Ya. Saya mau kemana-kemana. Ya. Saya mau kemana-kemana. Saya mau lakukan apa? Suka-suka saya. Tapi semakin kita dewasa rohani, semakin kita menyerah pada apa yang jadi kemauan Tuhan. Dan mengatakan, walaupun itu bertentangan dengan keinginan sendiri, dia menyerah pada kehendak Tuhan, walaupun harus menyangkal keinginannya sendiri. Terus kan? Dan orang lain Ya. akan mengikat engkau, Ya. dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Ayat 19 perhatikan. Dan hal ini dikatakannya, Ya. untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, Nah. dan memuliakan Allah. Terima kasih. Waktu Petrus sudah menyerah pada kehendak Tuhan, rencana Tuhan, yaitu menyatu dengan kematiannya, justru di situ Petrus seperti menuangkan minyak yang harum. Dia memuliakan Tuhan, walaupun dia harus mengalami kematian. Tapi kematiannya justru mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti, ya, bagaimana kita yang Tuhan sudah mati untuk kita. Apakah kita mau lari pada saat Tuhan ingin kita mati bersama-sama dengan dia dalam pengalaman kematian? Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus tanamkan bahwa pengalaman kematian itu merupakan suatu keharusan buat kita. Amin. Tuhan katakan, untuk itu aku ada pada saat ini.
maka kita juga harus berbicara dengan nada yang sama. 1 Petrus pasal yang kedua, suratan 1 Petrus, nada yang sama dengan perkataan Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12. Suratan 1 Petrus pasal yang kedua, suratan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 20 dan 21. 20 dan 21. Itu adalah suatu keharusan, ya. Bukan untuk dihindari, bukan suatu pilihan, bisa ya, bisa tidak, tapi suatu keharusan. Ya, ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21 perhatikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itu kita menjadi pengikutnya. Seperti Tuhan katakan, untuk itu aku datang ke dunia ini, untuk mati. Maka kita juga harus mengatakan, kalau aku harus mengalami pengalaman yang sama, untuk itu aku ada, ya, untuk itu aku dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Terima kasih. Kita mengikuti jejak yang sama, cap yang sama, meterai yang sama ada pada kita. Dan meterai itu tidak akan dihapuskan. Iblis tidak berkuasa menghapuskan meterai itu. Meterai itu begitu kuat buat anak-anak Tuhan. Yaitu kalau kita mulai masuk dalam pengalaman ini, kita tidak menghindar, tapi kita rela, kita masuk dalam pengalaman ini. Amin. Ya, ini pengalaman yang pernah. Kita memuliakan Tuhan. Betapa mempermalukan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan, kalau ada imam-imam, di saat dia harus mati bersama dengan Tuhan, dan dia menyangkal itu, dan dia menghindar, dia lari, tidak mempermuliakan Tuhan, tidak mengharumkan nama Tuhan, tetapi justru membuat itu ada bau busuk. Tuhan katakan dia menyelamatkan nyawanya, sebaliknya dia akan kehilangan nyawanya. Tapi sebaliknya kita mau mengorbankan nyawa kita, kita akan mendapatkan nyawa itu kembali. Ya, ini yang pertama, ya. Jangan menghindar, tapi kita mau rela. Sebab untuk itu kita dipanggil. Haleluya. Yang kedua, untuk apa? Bagaimana kita praktek kita menuangkan minyak itu? Yang kedua, kita dalam pengalaman kematian mematikan kuasa dari tubuh berdosa ini. Kesempatan mengalami kematian adalah kesempatan kita mematikan tubuh manusiawi kita, tubuh daging, tubuh berdosa ini. Injil kitab Roma, suratan Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6. Oh, haleluya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Enggak ada jalan lain. Enggak ada jalan lain. Tuhan katakan biji gandum itu, ya, tidak akan berbuah kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan, ya. Ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama, dengan kematiannya, kita tidak menghindar, tapi kita menjadi satu dengan apa yang kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang kebangkitannya. Teruskan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Teruskan. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Terima kasih. Sudah, tidak ada jalan lain untuk mematikan tubuh. Tubuh daging ini, tubuh manusiawi ini adalah tubuh yang sangat-sangat mudah. Bahkan yang kesenangannya adalah melakukan dosa. Saya mau sampaikan buat saudara kita bahwa semua manusia tidak ada yang ngajari untuk berbuat dosa, ya. Bisa-bisa sendiri, saudara. Kenapa? Sebab seperti benih dosa itu sudah tertanam dalam tubuh daging ini. Kalau saya lihat anak-anak tahu-tahu bisa iri hati, tahu-tahu bisa berkata-kata yang tidak baik. Sebenarnya bukan hanya karena dari lingkungan, saudara. Memang lingkungan juga punya pengaruh besar, tapi sebenarnya sudah ada tertanam dalam tubuh manusia kita ini. Ya, coba kita lihat, saudara.
Pernah saya sampaikan, manusia ini kan ibaratnya adalah tanah. Saya pernah melihat ya, kalau tanah itu dikupas, ya, tanaman-tanamannya itu dibuang semuanya, tinggal tanah tok. Tanah tok, nggak ada apa-apanya di atas tanaman. Coba saya perhatikan, dalam 1 bulan, 2 bulan, apa yang tumbuh? Apakah tanaman yang berguna, tanaman yang baik, atau rumput-rumput semak duri? Apa yang tumbuh? Tumbuhan-tumbuhan yang tidak berguna. Itu gambaran tentang dosa, karakter-karakter yang tidak baik. Sebab itulah tanah, hidup kita ini tersusun dari itu semua. Secara alami itu akan menumbuhkan apa-apa yang tidak baik. Tidak akan tumbuh mangga, pisang dengan sendirinya. Itu karakter-karakter yang berguna, yang baik itu harus ditanam, diusahakan, dididik, ya. Tapi sebaliknya, karakter-karakter yang tidak baik itu seperti alami, ada dalam hidup kita. Iri hati, sombong, ya, pengkhianat dan sebagainya, pembohong, itu secara alami ada dalam tubuh itu. Nah, Tuhan katakan, apa yang membuat itu bisa mati itu? Kuasa dosa ini, tubuh dosa ini, sampai Rasul Paulus katakan, aku ini manusia celaka. Kenapa? Ada kerinduan, keinginan untuk berbuat baik, ya. Tapi yang aku lakukan bukan yang baik, tapi yang jahat. Dan dikatakan, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh binasa ini, tubuh maut ini? Tuhan yang memisahkan kita, Tuhan yang melepaskan aku. Tapi dari kita, Tuhan juga ingin memiliki pikiran yang sama. Dia sudah mau mati untuk kita, kita juga harus mengalami pengalaman yang sama. Tolong baca pasal yang ke-7, ya. Pasal yang ke-7, Tuhan melepaskan kita lewat kematiannya. Teruskan. Suratan Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 atau ayat yang ke-21 melompat ayat 24. Ayat 21 melompat ayat 24. Demikianlah aku dapati hukum ini, ya, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Ya, ingin yang baik, ingin sabar, ya. Dengar firman Allah, diajar tentang pengendalian diri, diajar tentang bagaimana kita harus menahan sabar, ya. Yang terjadi apa? Sebaliknya muntap, ya. Sampai di rumah ada orang garai, seharusnya ada kesempatan kita untuk melatih sabar kita. Tuhan tidak menciptakan, ya, membuat karakter yang baik itu tidak sulapan, ya, datang ke gereja brengsek, tiba-tiba pulang jadi baik dengan sendirinya. Melewati suatu, ya, latihan, ya, tidak sulapan, ya. Kalau begitu gereja ini jadi seperti klinik, apa namanya itu, untuk narkoba itu, ya, rehabilitasi, ya. Orang brengsek itu, mama, yo anakku ini brengsek, masukkan ke gereja. Nanti pulang langsung tiba-tiba jadi baik dengan sendirinya. Begitu mudahnya, nggak sulapan, tapi lewat suatu proses. Ya. Tadi kita baca di mana? Yang ke-21. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, ya, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Kita ingin membuat yang baik, tapi yang apa yang terjadi justru, ya, yang jahat itu ada padaku. Justru yang kita lakukan apa yang jahat. Kepingin setia, malah tidak setia. Kepingin baik, malah jadi jahat. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Kita hidup dalam tubuh ini, tubuh berdosa, tubuh binasa ini. Sehingga ayat 24, Rasul Paulus dalam nada putus asa, dia katakan apa? Aku manusia celaka, ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, ayat 25 perhatikan. Syukur kepada Allah, ya, oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lewat apa, saudara? Kematiannya. Terima kasih. Ya, kalau cuma sulapan, ya Tuhan Yesus tidak usah mati, saudara. Dia jadikan, hai kamu semua, selamatlah, nggak usah mati. Ya, semua kamu selamat. Yang percaya pada aku selamat, nggak usah mati. Tapi Tuhan harus mati. Untuk apa? Memberikan kita jalan yang sama. Sehingga Tuhan katakan, kalau kita menyatu dengan kematian Tuhan, tujuannya apa? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita
hilang kuasanya. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Dalam setiap pengalaman kematian yang kita alami, dalam setiap pengalaman kematian yang kita alami, adalah kesempatan bagi kita mematikan karakter-karakter yang tidak baik dalam hidup kita. Saya kasih contoh, saudara. Mungkin kita orang yang boros, ya. Kenapa boros? Sebab memang berkelimpahan dengan uang, dengan harta benda. Kita tidak pernah tahu apa artinya ya kehabisan uang. Kita tidak pernah merasakan apa artinya kemiskinan. Tapi kalau Tuhan ingin mengubahkan kita, Tuhan izinkan kita mengalami satu saat memang tidak punya uang. Kita merasakan benar-benar kita miskin. Untuk apa? Dalam pengalaman miskin itu, Tuhan ubahkan karakter kita. Anak yang terhilang itu, dia tidak pernah tahu apa artinya kelimpahan dalam rumah Bapa. Dia tidak pernah merasakan betapa enaknya hidup dalam kelimpahan. Tapi dia bisa menyadari, ya, itu pada saat dia apa, lapar. Dia katakan, aku di sini mau mati binasa. Sedangkan orang-orang gajiannya, orang-orang upahan Bapakku, mereka melimpah dengan makanan. Sebaliknya aku mati kelaparan. Ya, Tuhan izinkan kita mengalami tidak ada uang, ya, kemiskinan. Untuk apa? Kita ditumbuhkan karakter yang baru. Oh iya, kita sadar, oh Tuhan, ampuni saya sudah menyalahgunakan berkat-Mu. Sehingga begitu kita ya ditolong oleh Tuhan, kita jadi orang yang bijak dalam memanfaatkan berkat Tuhan. Tidak menjadi orang yang seperti orang yang ya begitu berfoya-foya dalam kemewahan, tapi jadi orang yang bijak memanfaatkan berkat Tuhan. Pengalaman kematian itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Mematikan tubuh berdosa. Itu contoh yang kecil, ya, contoh yang ringan. Ada banyak lagi yang lain. Tuhan izinkan. Setiap pengalaman kematian, manfaatkan untuk mengalami, ya, mematikan tubuh berdosa ini. Karakter-karakter yang tidak baik, ya, karakter-karakter yang tidak baik itu dimatikan. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa, tapi matikan. Kalau orang dunia seringkali memanfaatkan, ya, tidak punya uang, alasan untuk mencuri. Maaf kata saya, kalau suami istri, maaf kata saya tidak ingin berbicara kotor, jarak jauh, sepertinya alasan untuk berzina. Sepertinya ada pembenaran. Oh iya, kan suami istri gak bisa menyalurkan, ya gak apa-apalah. Justru Tuhan mau ajarkan buat kita, dalam pengalaman kematian adalah kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk mematikan karakter yang tidak baik. Tolong baca ya, kitab Ibrani pasal yang keempat. Sebab Tuhan kita pun sudah melakukan itu. Tolong baca dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Kitab Ibrani pasal 4, ya. Jangan jadi alasan, justru pembenaran. Oh iya, ya ini kan karena begini, jadi tidak apa-apalah, ya. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, bukan imam besar yang tidak peduli, nggak mau merasakan, tetapi dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ya. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikian juga kita. Setiap kali kita mengalami penderitaan, pengalaman kematian, sebenarnya ada kesempatan buat kita mematikan. Jangan jadikan kesempatan itu alasan pembenaran untuk melakukan dosa. Tapi Tuhan katakan, kesempatan itu, gunakan kesempatan untuk mematikan tubuh berdosa ini. Ya, saya kasih contoh, saudara. Di dalam Perjanjian Lama, ya, ada seorang raja, ya. Di dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-16, kitab 2 Tawari pasal 16, seorang raja yang tidak baik, ya. Orang Israel ini, ya, dua kerajaan Israel ini, Israel sebelah utara dan Yehuda sebelah selatan. Ya, kalau sudah baca dalam kitab raja-raja, sebagian besar mereka itu raja-rajanya tidak baik, ya.
Kalau saya baca, nanti raja ini hidupnya jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan. Sebagian besar raja-raja Israel dan Yehuda itu jahat. Seandainya mereka tidak jahat, ya, kerajaan ini tetap eksis sampai hari ini. Tapi karena jahat, Tuhan izinkan mereka binasa, habis, roboh semuanya. Nah, salah satu orang, ya, raja yang jahat ini, Tuhan izinkan dia mengalami pengalaman kematian lewat sakit penyakit. Ya. Seharusnya pada saat itu dia mengandalkan Tuhan, sadar akan kejahatannya. Tapi kita lihat raja ini tidak sadar. Kitab 2 Tawarikh, ya, pasal 16. 2 Tawarikh pasal 16. Enggak pernah sadar, ya. Pengalaman kematian, banyak kekurangan, sakit penyakit, masalah dalam nikah. Banyak itu pengalaman-pengalaman itu. Semua pengalaman ini, ya, kita gunakan untuk mematikan dosa dalam daging kita, ya. Kekurangan, ya. 2 Tawarikh pasal 16, ya. Namanya Raja Asa, ya. Raja Asa. Pada ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11, dia tidak memanfaatkan pengalaman dia sakit sedang menuju kepada kematian untuk bertobat dari salahnya, dari jahatnya, ya. Ayat yang ke-11, sesungguhnya riwayat Asa, ya, dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ya. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Ya, Asa jadi ini raja yang lama memerintah, ya. Sampai 41 tahun, termasuk lama, ya. Tidak banyak raja-raja Israel dan Yehuda yang selama ini sedemikian, ya. Terus kan? Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Ya. Asa menderita sakit pada kakinya, Nah, yang kemudian menjadi semakin parah. terus kan? Namun dalam kesakitannya itu, Namun seharusnya, ya, dia sakit, kesempatan untuk koreksi diri, minta tolong Tuhan, ya. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. sehingga Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. terima kasih. Kalau kita terapkan dalam hidup kita sekarang, bukan berarti Tuhan larang kita pergi ke dokter, ke tabib-tabib, ya. Tapi apa yang Tuhan ingin tekankan buat kita hari-hari ini? Walaupun kita juga ke dokter, ya, saya juga kalau sakit ke dokter, ya, kita semua ke dokter kalau sakit, ya. Tapi biarlah hati kita tetap mohon kemurahan Tuhan, ya. Pertolongan itu datangnya dari siapa? Tuhan. Hati kita jangan menaruh harap kepada manusia, sebab manusia terbatas. Dokter juga bisa salah. Dokter juga manusia biasa. Ada saatnya dia angkat tangan, saya tidak mampu lagi, terlalu parah penyakitnya. Tapi Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Betapa bodohnya kita kalau kita mempercayakan kepada seseorang yang terbatas, sedangkan kita ada kesempatan berharap kepada pribadi yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Di sini kita harus mengerti, saudara. Jangan berbuat dosa. Bagaimana Tuhan tidak sakit hatinya? Ya, pemimpin dari umatnya tidak mengandalkan dia, tapi mengandalkan yang lain. Tapi sebaliknya, saudara, ada cerita yang lain juga raja. Dalam kitab 2 Raja-Raja 20, ya, 2 Raja-Raja 20 namanya Raja Hizkia, saudara. Banyak yang kita tahu, saudara. Hizkia ini juga mengalami pengalaman yang sama. Sakit, dan Tuhan sendiri, bukan dokter. Tuhan sendiri yang mengatakan engkau akan mati. Sudah divonis, bukan divonis oleh dokter, divonis oleh Tuhan. Sudah kamu ngomong kata-kata terakhir buat saudaramu, buat keluargamu. Ya, kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ya, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-1 kita baca. Tapi kita lihat, sikapnya berbeda. Pengalaman kematian, yang satu ada kesempatan untuk mematikan karakter dosa, tapi yang satu justru dia bertambah-tambah, dia gunakan, ya, seperti dia mau mengejek Tuhan. Ada kesempatan untuk meminta tolong kepada Tuhan, tapi dia meminta tolong kepada yang lain, ya. Ayat yang ke-1,
Pada hari-hari itu, Ya. Hizkia jatuh sakit Nah, dan hampir mati. hampir mati. Sakit yang sama. Ya, semacam tumor, ada bara yang menyebabkan kematian. Ya, ada bara, ya. Ini semacam bisul yang jahat, ya. Mungkin sekarang ini tumor yang ganas, ya. Ada pada Raja Hizkia ini. Teruskan. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Ya. sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, Nah. sebab engkau akan mati, Nah, tidak akan sembuh lagi. jadi vonis datangnya dari Tuhan, bro. Ya. Tapi kita lihat apa sikap dari Hizkia pada saat dia masuk dalam pengalaman kematian. Teruskan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, Nah. dan ia berdoa kepada Tuhan, Perhatikan. ah Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya ingatlah kiranya. bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan Nah. setia Ya. dan dengan tulus hati, Nah. dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Teruskan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Teruskan. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Ya. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Ya. raja umatku. Ya. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Terus. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air Ku matamu. dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Teruskan. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Nah. Pada hari yang ketiga, Ya. engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Sama-sama penyakit yang akan membawa pada kematian. Tapi yang satu dalam saat penyakit, justru dia menyakitkan hati Tuhan. Tapi raja yang satu, Raja Hizkia, dia tidak memamerkan kebaikannya di hadapan Tuhan. Kalau saya baca, Tuhan kiranya ya bahwa aku hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik. Perkataan itu tidak merupakan perkataan memamerkan kebaikan di hadapan Tuhan. Tapi perkataan itu adalah perkataan memohon belas kasihan Tuhan. Sebab dia katakan itu dengan ratap tangis. Tuhan berkemurahan buat saya. Dan ayat mengatakan Tuhan mendengarkan dan Tuhan melihat air mata dari orang yang mohon belas kasihan. Di sini Tuhan mengajar kita. Ini yang akan mempermuliakan Tuhan. Di saat kita mengalami kepicikan dan kita bergantung pada kemurahan Tuhan, ya, kita matikan sifat manusia kita, ya, dan kita bergantung pada kemurahan Tuhan. Itu nanti akan mempermuliakan nama Tuhan, seperti mengharumkan tubuh siapa? Tuhan Yesus. Begitu dia sembuh, kabar tentang kesembuhannya itu langsung menyebar sampai ke Raja Babel. Luar biasa ini. Tuhan menambahkan waktu hidupnya 15 tahun. Yang seharusnya Tuhan katakan, engkau tidak akan sembuh. Sudah kamu pesan-pesan terakhir saja pada anak-anakmu. Apa yang kamu pesan-pesan sekarang, mumpung masih hidup, ya, sebab engkau tidak akan hidup lagi. Tapi karena dia dengan penuh kerendahan hati dan dengan linangan air mata, maka Tuhan menghargai setiap air mata yang kita naikkan kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan menantang Tuhan, tapi kita mohon kemurahan Tuhan. Saudara percaya demikian, amin? Itu sifat manusia, sifat manusiawi kita. Setiap kita dalam masalah, kita ingin mencari pertolongan dari sesama manusia kita. Tapi Tuhan ingin memberikan kita sifat manusia ilahi. Dalam setiap keadaan, andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Itu dilihat lewat pengalaman kematian. Kita tidak pernah akan minta tolong kalau kita tidak pernah mengalami pengalaman kesusahan. Kira-kira begitu, saudara? Tidak pernah kita minta tolong. Cuma minta tolongnya kepada siapa? Kepada manusia yang lain atau kepada Tuhan? Di sini kita harus belajar, saudara. Tuhan izinkan kita mengalami itu. Untuk apa? Di situ kita melatih, mengasah. Saya hanya berharap kepada Engkau. Ini karakter yang Tuhan ingin lihat. Itu yang mempermuliakan Tuhan. Itu yang menjadi bau harum, minyak harum yang keluar.
mengharumkan Tuhan, mengharumkan nama Tuhan. Ya, kalau ada hamba Tuhan, dia tidak berharap kepada Tuhan. Apalagi dia menyesal, Tuhan, ya, percuma saya melayani Engkau. Akibatnya apa? Saya sakit, mau mati sekarang. Ya, mana? Itu mempermalukan Tuhan. Bau busuk yang keluar. Saya mengatakan ini, Tuhan, ampuni saya. Dalam skala keterbatasan saya mau belajar. Itu dalam skala keadaan tidak mempermalukan Tuhan. Amin, kasih. Tetapi mempermuliakan Tuhan. Ya, yang kedua ini ya. Dan yang ketiga, ini kita seperti sedang meminyaki Tuhan. Ya, ada minyak yang harum kita tuangkan ke tubuh Tuhan. Yaitu apa? Dalam setiap pengalaman kematian adalah kesempatan bagi kita untuk bersekutu seorang dengan yang lain. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-133. Mazmur 133. Ya, ini berulang-ulang kali saya sampaikan, saudara. Saya ulangi lagi sekarang. Dalam konteks kita menuangkan minyak ke atas kepala Tuhan. Oh, haleluya. Mazmur pasal 133 disebutkan imam besar Harun. Itu gambaran tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar sedang mengalami pengurapan minyak. Ya, ayat yang pertama, Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Perhatikan. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan apabila rukun. saudara bersaudara diam bersama-sama dengan rukun. Teruskan. Seperti minyak yang baik di atas Seperti kepala meleleh ke janggut. yang baik di atas kepala Harun. Teruskan. Yang meleleh ke janggut Harun Dia akan dan turun ke leher jubahnya. sampai ke janggut, sampai ke jubah, sampai ke bagian bawah, meleleh terus sampai ke ujung jubah. Teruskan. Seperti embun gunung Hermon yang turun Tuhan ke atas gambarkan gunung. juga itu seperti embun gunung Hermon. Ini gunung Hermon itu di daerah paling utara, berbatasan dengan Libanon, paling utara. Itu nanti turun sampai ke gunung-gunung Sion. Ya, Sion itu adalah Yerusalem. Dari utara terus sampai ke tengah. Teruskan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, berbicara tentang apa ini, saudara? Berbicara tentang persekutuan. Persekutuan di antara sesama anak-anak Tuhan. Ya, biar kita juga mengalami demikian. Seperti Maria, dia menuangkan minyak di atas kepala Tuhan. Minyak itu akan mengalir sampai ke kaki Tuhan Yesus. Seluruh tubuhnya itu meleleh dengan minyak itu. Menghasilkan bau apa, saudara? Harum. Ya, Daud menyanyikan dalam suatu lagu, dia katakan, seperti demikian anak-anak Tuhan, dia akan menjadi orang yang meminyaki ya tubuh Tuhan kalau dia dalam persekutuan, tapi akan menghasilkan bau yang busuk. Kalau apa? Kalau anak Tuhan cerai-berai, kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tercerai-berai, bukan bau harum, bau busuk. Ya, orang akan melihat beritanya persekutuan, prakteknya pecah belah. Bukan bau harum, bau busuk. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita belajar dalam pengalaman kematian. Seperti kita diberikan kesempatan, kita merasakan satu sepenanggungan. Ya, kita merasakan sepenanggungan. Pada ayat yang pertama, ya disebutkan apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Dalam bahasa lain, ya kata diam bersama-sama dengan rukun itu sama dengan duduk bersama. Duduk bersama. Ya, pepatah Indonesia, ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini rahasianya persekutuan. Kalau sama-sama kita rendahkan diri,
Jangan ada seorang pun yang merasa dia pokok, yang lain carang-carangnya. Tapi kita sama-sama merasa kita ini cuma carang-carang. Kita ini sama-sama. Kita rendahkan diri. Ya, pada saat kita sama-sama merendahkan diri, tidak lebih dari yang lain, kita duduk bersama. Ya, di situ kita boleh merasakan ada roh persekutuan itu masuk dalam kita. Tuhan katakan urapan itu datang dengan sendirinya. Sebab di mana ada persekutuan, perhatikan ini salah satu syarat. Ya, Roh Kudus itu turun. Tuhan katakan apa? Pada saat mereka bersekutu bersama-sama di atas loteng Yerusalem. Mereka sama-sama ya bersekutu. Mereka menyatu. Itu mengundang apa? Urapan Roh Kudus itu turun. Maaf kata, Saudara. Tapi di mana ada cerai-berai, ya. Di mana ada cerai-berai, justru di sana tidak ada Roh Kudus. Ya, tapi yang ada adalah roh daging. Satu saat waktu Tuhan Yesus akan sedang diadili, ya. Kita baca dalam kitab bukan Tuhan Yesus, ya. Murid-murid diadili, Kisah Rasul pasal yang ke-5. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ini pelajaran buat saya, Saudara. Pengajaran kita ini pengajaran yang benar. Kalau pengajaran itu menyatukan, tapi pengajaran ini menjadi pengajaran yang tidak benar kalau dia mencerai-beraikan. Kisah Rasul pasal yang ke-5, kitab Kisah Rasul pasal yang ke-5. Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ini Gamaliel mengungkapkan ini, ya. Seorang profesor doktor dalam bidang teologi yang paling maju, ya. Ayat yang ke-34, tolong baca. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Orang sangat respect dengan Gamaliel ini, ya. Teruskan. Ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ya, itu rasul-rasul disuruh keluar. Sudah disesah. Rasul-rasul mengalami pengalaman kematian. Dan dikatakan apa? Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Perhatikan. Sebab dahulu telah muncul si Teudas. Teudas ini pemimpin dengan ajaran yang tidak baik. Ya. Dia sudah mengumpulkan orang-orang, terus kan? Ia mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Ya. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Pada saat kematian Teudas terjadi apa? Bukannya persekutuan, tapi apa? Kocar-kacir. Ya. Ini tanda-tanda pengajaran yang tidak benar, ya. Tidak menghasilkan persekutuan, tapi cerai-berai. Teruskan. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, ya. Seorang Galilea. Bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang lain. Teruskan. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Terima kasih. Ya, ini gerakan-gerakan yang tidak benar. Ya. Sedikit waktu ada mereka bersekutu, 400 orang bersekutu. Tapi begitu pemimpinnya mati, ayat mengatakan cerai-berai. Tapi kita lihat gerakan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Walaupun sempat cerai-berai, tapi karena kuatnya pengajaran ini, mereka yang cerai-berai itu dikumpulkan kembali. Tidak binasa, tapi mereka menyatu. Pengalaman kematian itu membuat murid-murid menyatu. Pengalaman kematian itu semoga juga membuat kita menyatu. Kalau itu melanda keluarga, melanda jemaat, itu akan membuktikan kita menganut pengajaran yang benar atau tidak. Pada saat kita cerai-berai atau menyatu. Semoga ini yang kita alami. Dalam setiap pengalaman penderitaan yang kita alami, menyatu. Suami istri menyatu, anak-anak orang tua menyatu. Ya, di saat kita menyatu, di saat kita bersatu seorang dengan yang lain,
Kalau tubuh itu menyatu, maka kita lihat kepala itu juga akan turun menyatu dalam tubuh yang menyatu itu. Amin. Ya, kesempatan menyatu. Pengalaman kematian, kesempatan menyatu. Kita mengharumkan nama Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau pengalaman kematian itu cerai-berai, bukan harum yang tercium, tapi bau busuk yang tercium. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti, kita gunakan kesempatan ini. Di dalam sesekala sesuatu yang tidak baik, kita lihat, ya Tuhan, ada yang baik Engkau munculkan. Kalau tidak mengalami begini, ya mau-maunya sendiri. Ya, di sana. Tapi lewat pengalaman ini, kami bisa menyatu. Suami istri bisa menyatu. Orang tua anak bisa menyatu. Anak-anak dengan anak-anak bisa menyatu. Oh, luar biasa. Kalau justru lewat pengalaman ini cerai-berai, bukti bahwa pengajaran yang dia anut itu pengajaran yang tidak benar. Seperti pengajaran Teudas, seperti pengajaran Yudas. Tapi kita tidak demikian. Ya, Gamaliel mengatakan kalau itu dari Tuhan, dia akan tetap dan kamu akan melawan Tuhan. Ya, oleh sebab itu di sini kita harus mengerti. Ya, saya mau cepat saja. Dan yang keempat, ya, yang terakhir, yang keempat, selain membuat kita menyatu, apa? Dalam pengalaman kematian, kita ada kesempatan bersaksi. Walaupun belum ada pertolongan, walaupun kita belum mengalami pertolongan, masih sakit, masih kekurangan, masih ya dalam pengalaman kematian, tapi kita menyatakan keyakinan kita kepada siapa kita percaya. Ya, walaupun kita belum sembuh, walaupun kita belum mengalami pertolongan, tapi kita sudah bersaksi, itu bau harum. Gak ada keraguan. Ya, kadung sudah bersaksi, ternyata nanti tidak ditolong oleh Tuhan. Saya mengatakan, satu dalam hati kita mengatakan, biar kita tidak ditolong oleh Tuhan, tapi aku terus akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ya, tolong baca ya. Berulang-ulang kali saya sampaikan ya, tentang cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bersaksi bukan waktu dia sudah ditolong Tuhan. Belum ditolong Tuhan, dia sudah bersaksi. Sebab ada keyakinan yang kuat. Dia mengharumkan nama Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak suka. Ya. Oh, haleluya. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Ada kesempatan bagi dia untuk berubah pikiran. Ya. Ini dia didesak oleh raja ya, Nebukadnezar. Tapi kita lihat satu keyakinannya. Pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dia bersaksi dalam pengalaman kematian. Dia bersaksi. Ya, walaupun dia belum ditolong oleh Tuhan, tapi kalau orang lihat, iya ya, sakit tapi tidak seperti orang sakit. Ya, sedang miskin, tidak punya apa-apa, tapi tidak seperti orang yang lain. Ya, ke sana kemari, minta sana minta sini, minjam sana minjam sini, tapi dia bisa tenang, dia bisa senang walaupun tidak punya apa-apa, belum ditolong oleh Tuhan, tapi dia sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ayat 17 ya. Jika Allah kami yang kami puja ya, sanggup melepaskan kami. Kenapa? Sebab punya keyakinan yang kuat ya, bahwa Allah kita sanggup menyelamatkan kita. Amin. Ya, bagi saudara yang sakit, bahwa Allah kita sanggup menyembuhkan kita. Bagi saudara yang dalam kepicikan, bahwa Allah kita sanggup menyelamatkan kita, menolong kita. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan perapian yang 7 kali dipanaskan ini, Allah kami sanggup menyelamatkan. Ya. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya, tetapi ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak. Nah, tapi seandainya. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Seandainya apa? Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya Allah tidak menyelamatkan kami. Seandainya Allah tidak memberkati kami. Seandainya Allah tidak menyembuhkan kami. Seandainya Allah tidak menolong kami. Ya, tapi satu ya kesaksian kami.
Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, Ya. bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku Nah, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. kesaksian ini sangat kuat. Ya. Keyakinan, ya, bahwa lebih dari kebutuhan adalah pribadi Allah itu. Kita membutuhkan Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Walaupun kita belum disembuhkan, walaupun kita belum ditolong, walaupun kita belum mengalami apa-apa, tapi satu keyakinan, aku tidak akan berpaling kepada Allah yang lain. Aku hanya percaya dan mempercayakan diri kepada Allah yang satu itu. Amin, kasih. Ini kita mempermuliakan Tuhan. Harum nama Tuhan di mana-mana. Seandainya sekalipun ada orang yang begitu mempercayakan diri kepada Tuhan, dia sakit dan dia mati, tapi matinya dia tidak menghujat Tuhan. Apa ibadah melayani sakit mati, ya. Tapi dia tetap mengatakan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dia memuliakan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Memang tubuhnya mati, tapi dia dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kalau ada orang di antara kita yang mengalami apapun juga, ya, kita terus bersaksi, menyatakan keyakinan kita kepada Tuhan. Di situ kita mempermuliakan Tuhan. Bau harum, bukan bau busuk, tapi bau harum. Itu dapat tersebar sampai di mana-mana. Amin, kasih. Ini firman Tuhan buat kita sekalian. 4, ya, yaitu apa? Tidak lari dari pengalaman kematian, kesempatan mematikan tubuh berdosa, menyatu seorang dengan yang lain. Tapi juga ada kesempatan kita bersaksi. Ya, walaupun kita belum ditolong oleh Tuhan, tapi kita ada keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup, Allah yang layak diandalkan, melebihi semuanya. Ya, inilah berkat Tuhan buat kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya.